Bab 231 Hukuman Surgawi Kedua. 4. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Jantung Es berdebar kencang saat melihat sambaran petir perak turun. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur dan keputusasaan yang mengerikan darinya. Setelah hukuman surgawi terakhirnya, dia sekarang cukup peka terhadap kekuatan keputusasaan, dan dia bisa merasakannya 10 kali lebih kuat dan merusak daripada guntur keputusasaan putih. Sebuah perisai bundar ungu dengan rune biru misterius muncul di tangan Es. Ini persis harta nasional Leap Kingdom yang dicuri Es beberapa minggu lalu. Perisai petir, harta rahasia bintang 7. Sejujurnya, dia tidak lagi optimis tentang perisai ini yang bisa menahan petir surgawi setelah dia merasakan kekuatan sambaran petir, tetapi itu masih jauh lebih baik daripada menghadapinya secara langsung. Meskipun Es tidak dapat bergerak dari altar tanah, seperti semua orang karena kekuatan tertinggi, tetapi untuk kegembiraannya dia mampu menggerakkan tangannya, mereka tidak dibatasi seperti terakhir kali lagi. Tepat saat dia menggerakkan perisai petir ke atas untuk melindungi dirinya dari sambaran petir itu tidak mengenainya seperti yang dia bayangkan. Targetnya tidak lain adalah penjaga bola yang berdiri 10 meter darinya. Bang! Petir keputusasaan berwarna perak itu mendarat tepat di kepala botak penjaga bola itu. Gur! Penjaga bola itu mengeluarkan suara melengking kesakitan saat retakan muncul di tubuhnya saat dia mencoba menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Tetapi sayang, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri dan merasakan keputusasaan yang luar biasa. Hati Es hancur saat dia melihat penjaga bola itu di puncak tahap inti Sungai Qi disiksa oleh petir keputusasaan berwarna perak. Dia bisa merasakan kekuatan keputusasaan yang luar biasa saat berdiri 10 meter dari penjaga bola itu. Yang mengejutkannya, penjaga bola itu berhasil selamat dari sambaran petir, tetapi auranya terlalu rapuh, dan tidak sekuat sebelumnya, cairan zamrud keluar dari lubang-lubangnya. Jika Es menyerangnya dengan menggunakan keterampilan pedangnya sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh penjaga bola ini. Namun, sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun karena petir apapun turun setelah penjaga bola selamat dari yang pertama, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Petir perak mendarat di kepala penjaga bola yang hangus itu lagi. Kali ini kepala penjaga itu meledak saat petir mendarat di atasnya dan diikuti oleh kepalanya, seluruh tubuhnya meledak seperti semangka. Dahi Es dipenuhi keringat saat dia menyaksikan akhir yang mengerikan dari penjaga bola itu. Dia menelan ludah saat dia melihat ke atas, pusaran hitam pekat itu tampak seperti bola mata besar. Pencahayaan mengembun tepat di tengahnya, dan dia tahu hukuman surgawi yang sebenarnya akan segera dimulai. Namun sebelum itu, banyak petir kecil menyambar dan jatuh. Sasaran mereka tentu saja semua makhluk hidup atau apapun yang dapat menghalangi hukuman Es dalam radius 9 mil. Ribuan golem berubah menjadi pil batu dan lumpur saat kawah hangus besar muncul di seluruh gunung berapi. Tidak ada satupun golem yang selamat, seluruh pasukan hancur. Hanya beberapa mil jauhnya dari gunung berapi, 9 manusia menyaksikan pemandangan yang merusak ini dengan wajah pucat dan mengerikan yang dipenuhi dengan keputusasaan yang mutlak. Meskipun 6 dari mereka adalah pembudidaya inti Sungai Qi, mereka berhasil selamat dari satu pembantaian golem beberapa minggu terakhir ini karena cara mereka yang kuat. Meskipun di depan petir misterius ini, mereka merasa seperti semut. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk bergerak dengan menggunakan setiap kartu truf rahasia yang mereka miliki tetapi gagal. Tekanan tertinggi itu tidak akan membiarkan mereka bergerak. Mereka hanya bisa tak berdaya menyaksikan petir perak turun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati, sungguh ironis, ini pasti F1 legendaris. Lan bergumam saat dia melihat cahaya perak membutakan matanya. Setelah itu, kekuatan yang menyiksa mulai mendatangkan malapetaka di dalam tubuh dan pikirannya, dan tak lama kemudian ia kehilangan kesadarannya, tidak merasakan apapun selain keputusasaan dan ketidakberdayaan yang total. Seorang tetua kerajinan yang agung dari organisasi api pil yang menguasai industri pil di wilayah tengah selama 300 tahun meninggal karena satu penilaian yang buruk dan keserakahan. Tidak seorang pun yang luput, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mengumpat, dan memohon, semuanya menemui ajal mereka seperti Lan, bahkan seseorang dari keluarga yang kuat, Alvin yang memiliki masa depan yang cerah di depan tidak luput dari hal yang tak terelakkan. Namun, satu orang berhasil tetap hidup meskipun disambar petir surgawi dan itu tidak lain adalah putra mahkota, Mark. Wajah Mark terbebas dari semua warna saat perisai Qi retak abu-abu melayang di atas kepalanya.
Ia menatap mayat-mayat hangus para pelayan pedangnya dengan keputusasaan dan kebencian yang mendalam. Kedua saudara perempuan itu bersamanya sejak ia masih anak-anak berusia 5 tahun, dan mereka semua tumbuh bersama. Keduanya adalah teman masa kecilnya dan bawahan yang sangat setia yang ia percayai dengan hidupnya, yang terpenting mereka juga adalah kekasihnya. Namun sekarang dia terpaksa melihat mereka mati di depan matanya sendiri, dalam keadaan yang sama sekali tidak berdaya dan bahkan nyawanya sendiri dalam bahaya. Jika bukan karena ki abu-abu yang dia kembangkan dengan bantuan harta karun yang sama yang ada di gudang harta karun yang dicuri oleh S, dia juga akan mati sekarang. Dengan mata merah yang dipenuhi kebencian yang mendalam, dia menatap ke arah pusaran tinta yang seperti bola mata tanpa emosi, dan meraung dengan kebencian, "Kami tidak punya permusuhan denganmu, tetapi kamu masih ingin membunuh kami, dan kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Aku, Pangeran Kekaisaran Pedang Merah dan Putra Kaisar Pedang Merah, Mark Crimson, menantangmu untuk maju dan menghadapiku dalam duel yang terhormat." Sayangnya, tidak ada yang menjawab tantangannya. Di mata surga itu hanyalah penderitaan seekor semut yang sedikit lebih besar dari semut-semut yang baru saja dihancurkannya beberapa saat yang lalu, tidak lebih dan tidak kurang. Seperti yang diharapkan, kilatan cahaya lain dan petir perak yang lebih kuat meledak ke arah Mark. Dasar pengecut dasar, ahahaha. Sebelum Mark bisa menyelesaikan kutukannya, petir itu dengan mudah menembus perisai ki abu-abu kali ini dan mendarat di kepalanya. Mark menangis kesakitan saat dia merasakan siksaan tanpa akhir sebelum pikirannya hancur dan matanya kehilangan kilaunya. Salah satu anak muda paling berbakat di negeri tingkat tinggi yang juga memiliki rahasia besar dan peran misterius yang tidak diketahui oleh pria itu sendiri, meninggal tak berdaya tanpa mengetahui siapa yang membunuhnya dengan begitu mudah dan kejam. Tanda hubung. Di dalam gunung berapi, S tidak tahu semua orang penting setelahnya, mereka sudah mati, dan hanya karena alasan ini, dia memancing mereka ke sini. Namun, dia tidak peduli saat ini karena pusaran itu sepenuhnya menyala dengan cahaya perak seolah-olah terisi penuh. Sistem mengatur 20 pil penyembuhan dan 20 pil pemulihan ki di ruang pencuriku di mana aku dapat dengan cepat menemukannya. Dia dengan cepat memerintahkan sambil memegang perisai petir dengan erat. Dia tahu ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah. Sama dengan pil penyembuh kelas 1, harga 1000 TP per pil. Jumlah total 10. Harga total 10.000. Tanda hubung. Pil pemulihan ki surga kelas 1. Harga 500 TP per pil. Jumlah total 10. Harga total 5.000. Tanda hubung. Pembelian telah berhasil. 15.000 TP telah dikurangi. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.273.400. Tanda hubung. Pil telah dikirim dan disusun di dalam ruang pencuri. Sama dengan. S tidak punya waktu untuk memeriksa pil kelas 1 karena petir perak besar seperti tombak melesat ke arah S, dan lebarnya 100 meter dan hampir tampak nyata. Dia tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan perasaan bahaya dan putus asa yang dipancarkannya berada di luar grafik. Dia segera menuangkan semua ki ke dalam perisai petir dan bahkan menggunakan perisai perak di gelang tangannya. Rune biru pada perisai petir langsung menyala seperti api yang berkobar setelah S menggunakan ki-nya dan penghalang transparan biru menutupi S. Deng, ledakan, suara-suara keras dari tabrakan petir terdengar di dalam gunung berapi. Tombak yang terbuat dari petir perak langsung menembus penghalang biru yang dibentuk oleh perisai petir, tetapi kepadatan cahayanya sedikit berkurang karenanya. Namun, perbedaannya sangat kecil sehingga tidak dapat disebut perubahan dan ketika petir itu mendarat langsung di perisai perak kedua, perisai itu juga hancur dan hanya perisai petir yang tersisa di antara es dan petir perak. Es merasa seperti dihantam oleh palu besar ketika tabrakan itu terjadi, dan dia hampir hancur karena beratnya, tetapi tubuhnya jauh lebih kuat daripada yang lain, jadi dia berhasil bertahan. Kali ini perisai petir berhasil menahan tombak petir, tetapi hanya beberapa detik sebelum mulai runtuh karena tekanan dan kekuatan penghancur guntur surgawi. Saat perisai petir itu hancur, tidak ada apapun di antara perisai itu dan es lagi, dan perisai itu langsung menembus es dengan bersenjata dan darinya, tombak petir sepanjang 100 meter itu menenggelamkan es seluruhnya, dia seperti tiang petir manusia. Es menggigit giginya begitu keras hingga hampir hancur,
tetapi dia menahan rasa sakit yang menyiksa itu karena kekosongan gelap mulai menyerap guntur keputusasaan berwarna perak, seperti jurang tanpa dasar. Es terengah-engah dengan wajah pucat dan kulit hangus, saat dia melemparkan 2 pil seperti kristal dengan 1 cincin ke dalam mulutnya. 1 pil dengan warna kristal keemasan dengan cincin perak adalah pil penyembuhan kelas 1, sedangkan yang berwarna kristal hitam dengan cincin emas adalah pil pemulihan Ki kelas 1. Setelah mengonsumsi 2 pil kelas 1, kulitnya yang hangus tercabik-cabik dan kulit baru muncul, sementara Ki-nya yang lemah juga mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Gemuruh. Namun, awan hukuman tampaknya tidak begitu senang dengan Es yang selamat dari petir perak pertama, dan seluruh pusaran mulai bergemuruh gila-gilaan seolah-olah sedang marah. Es melihat ke arah pusaran yang berputar liar sambil mengembunkan petir berikutnya, dan dari tampilan warna perak yang pekat, itu akan menjadi yang besar. Meskipun dia menahan petir pertama dengan tekad dan kemauannya yang kuat, hampir butuh semua yang dia miliki hanya untuk tetap waras. Dia tahu dia tidak boleh kehilangan kesadaran karena peringatan sistem, dan proses penyerapan orb masih berlangsung. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan perubahan terjadi di sekujur tubuhnya. Namun dia tidak punya waktu untuk mengamati karena 2 tombak petir perak melesat ke arahnya dari pusaran tinta. Dengan jantung berdebar, Es menggunakan sesuatu yang dia simpan khusus untuk acara istimewa ini, mungkin tidak berhasil, tetapi dia akan tetap mencobanya karena itu hanya akan menghabiskan sedikit Ki dan selain itu hanya mengumpulkan debu dan mengambil sebagian besar. Ruang pencurinya, itu adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkannya, dan dengan melakukan itu mungkin juga melemahkan guntur surgawi. Yah, mungkin, saat berikutnya setelah itu, kotak logam berukuran 30 meter kubik muncul tepat di antara es dan tombak petir perak. Ya, itu tidak lain adalah perbendaharaan curian kota bercahaya di tanah tingkat rendah yang tidak pernah sempat dia buka dan Mark ada di sini hanya karena perbendaharaan terkutuk ini dan bahkan mati tanpa sempat mengambilnya kembali. Mark hanya berpikir dia bisa menangkap es setelah mendapatkan warisan jiwa dalam satu gerakan, tetapi meninggal secara tragis karena orang yang sama yang ingin dia manfaatkan dan tangkap untuk rahasianya, Es. Adapun mengapa Mark dikirim jauh-jauh ke sini untuk mengambil harta karun ini oleh ayahnya, Kaisar Pedang Merah, dan mengapa mereka meninggalkannya di tanah tingkat rendah. Mereka bahkan membuat kerajaan bercahaya yang pernah tanpa sadar menyinggung Kekaisaran Pedang Merah menjaganya untuk mereka bahkan tanpa mengetahui apa yang ada di dalam harta karun ini karena mereka juga tidak tahu cara membukanya. Semua orang percaya itu adalah cara Kekaisaran Pedang Merah menghukum kerajaan bercahaya dengan mengirim salah satu keturunan kerajaan mereka di dataran rendah untuk membusuk di sana, tetapi kebenaran sebenarnya adalah sebaliknya. Kaisar Pedang Merah membutuhkan anjing penjaga tingkat tinggi untuk menjaga harta karunnya tanpa ada yang merasa curiga, dan kerajaan bercahaya kebetulan cocok untuk itu. Selama ratusan tahun, kerajaan bercahaya menjaga harta karun ini tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, dan mereka juga tidak berani mencoba menemukannya karena Kaisar Pedang Merah bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Namun semuanya berubah ketika seorang pencuri secara misterius mencuri seluruh harta karun dan membuat keluarga kerajaan-kerajaan bercahaya panik, tetapi mereka semua juga agak senang karenanya. Karena jika tidak ada harta karun yang harus dilindungi, mereka juga tidak perlu lagi mengirim keturunan mereka ke tempat tandus itu, seperti anjing penjaga. Mark juga tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan keluarga kerajaan bercahaya yang tidak kompeten karena seluruh fokusnya adalah menangkap Es dan mencari tahu tentang rahasianya. Di mata Mark, dia bisa saja menghancurkan keluarga bercahaya kapan saja dia mau, dan dia berencana untuk melakukannya setelah dia berurusan dengan Es, tetapi malah mati dengan kebencian yang mendalam. Tanpa disadari, keluarga kerajaan bercahaya juga lolos dari malapetaka kepunahan, semua itu berkat Es. Es bersiap menghadapi benturan, suara memekakkan telinga bergemuruh ketika petir perak turun ke kotak logam yang dilindungi oleh sebuah formasi. Namun, ketika berhadapan dengan guntur surgawi, formasi perbendaharaan itu langsung hancur dan perbendaharaan yang kokoh itu juga tidak bertahan lama karena juga mulai terbakar sedikit demi sedikit. Segala sesuatu di dalamnya berubah menjadi abu dan Es berpikir getir saat dia merasakan tekanan pegunungan membebani dirinya, mengapa aku tidak terkejut. Saat berikutnya, salah satu tombak guntur sekali lagi menenggelamkan Es sepenuhnya, dan ronde kedua penyiksaan yang jauh lebih intensif dari sebelumnya dimulai. Es mengatupkan gigi dan tinjunya saat dia bertahan sambil menunggu tombak guntur lainnya untuk bergabung dalam kesenangan, namun,
yang membuatnya bingung adalah petir perak kedua tidak pernah jatuh padanya sama sekali. Namun, ia tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan urat-urat tebal muncul di sekujur tubuhnya, ia terus menahan rasa sakit yang mengerikan dengan mata merah sementara kekosongan gelap terus-menerus menyerap guntur keputusasaan perak. Proses yang menyiksa, itu berlangsung selama 2 menit penuh sebelum guntur surgawi terakhir diserap oleh kekosongan gelap. Satu-satunya yang tersisa adalah es yang hangus, dengan darah menetes dari retakan di kulitnya yang terbakar. Matanya yang merah hampir lesu karena dengan susah payah ia mengonsumsi 2 pil penyembuhan dan pemulihan ki lagi. Retakan di kulitnya dengan cepat mulai membaik, sementara matanya memulihkan sebagian kilaunya. Apa yang terjadi dengan petir kedua? Es akhirnya punya sedikit energi untuk mencari alasan mengapa tombak petir perak lainnya tidak jatuh padanya. Jika itu terjadi, Es tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya. Terkejut, ketika Es melihat ke atas, dia melihat sepotong logam setinggi 3 meter dari dasar perbendaharaan tetap melayang di atas tanpa terbakar seperti seluruh perbendaharaan. Dengan kebingungan, Es mengendalikan kinya dan mengangkat potongan logam itu. Pupil matanya mengecil ketika dia melihat apa yang ada di atas potongan logam itu. Itu adalah batu abu-abu liar setinggi 3 meter yang tampak biasa saja, jika cahaya perak tidak pecah di atasnya yang membuktikan guntur keputusasaan perak jatuh di atasnya, Es akan mengira itu hanya batu besar biasa. Batu besar macam apa ini? Bahkan bisa menahan guntur surgawi dan tetap utuh. Mata Es yang lesu berkilauan dengan kegembiraan. Dia dengan cepat menggunakan kinya untuk menyelidiki batu besar abu-abu itu tetapi terkejut saat berikutnya karena ki kegelapan surgawinya menolak saat dia menyentuh batu besar abu-abu itu. Mata Es menyipit. Dia tidak tahu batu besar apa ini, tetapi dia punya firasat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa karena apapun yang dapat menahan guntur surgawi dan bahkan menangkis ki surgawinya tidak mungkin biasa saja. 3 tombak guntur perak terbentuk dan melesat ke arah Es. Mata Es berubah tajam saat dia menggunakan batu besar abu-abu itu sebagai perisainya, kali ini dengan antisipasi yang dalam. Gemuruh, saat ketiga tombak guntur perak itu mendarat di batu besar abu-abu itu, Es sama sekali tidak merasakan tekanan seperti sebelumnya, juga tidak ada petir yang menembus batu besar abu-abu itu. Batu besar abu-abu itu dengan cepat menyerap ketiga petir itu tanpa perlawanan sama sekali. Es tercengang oleh ini dan saat berikutnya, tawanya yang menggelegar bergema di dalam gunung berapi itu, hahaha, kau tidak bisa menjangkauku lagi, hahaha. Es begitu senang bisa lolos dari guntur surgawi hingga dia ingin melompat kegirangan, seperti orang yang tenggelam akan mencengkeram sedotan. Es akan mencengkeram batu besar abu-abu misterius itu, saat hidupnya semakin dalam di atasnya, secara harfiah. Jika Es bisa menggunakan matanya yang mengguncang jiwa pada batu abu-abu saat ini, dia akan melihat banyak simbol rahasia di sana, tetapi dia tidak pernah memikirkannya karena kegembiraannya dan situasi yang dialaminya. KRR, kerik. Perayaan Es berlangsung cukup singkat ketika dia tiba-tiba mendengar suara retakan yang tidak lain berasal dari batu abu-abu kesayangannya. Oh, jangan pergi. Es mengumpat keras dengan mata merah. Dia mungkin akan terkena stroke jika batu itu tidak berhenti retak saat ini. Dia menghela napas lega, tetapi dia tahu batu ini telah mencapai batasnya, dan dari penampilannya, batu besar itu mungkin tidak akan bertahan cukup lama untuk membiarkannya melewati hukuman surgawi. Gemuruh, Es tiba-tiba mendongak, dan ekspresinya yang gembira berubah menjadi keruh. Dia melihat, 2 bilah pedang perak sepanjang 50 meter terbentuk dari guntur keputusasaan perak yang tembus pandang. Guntur jiwa surgawi. Es langsung menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dia paling takut dengan hukuman surgawi khusus ini. Karena terakhir kali itu adalah guntur jiwa surgawi yang membuatnya koma selama bertahun-tahun. Namun, hukuman jiwa terakhir tampak seperti lelucon di depan yang ini. Dia bahkan tidak tahu apakah batu abu-abu yang runtuh ini bahkan dapat memblokir guntur jiwa karena itu seharusnya menghancurkan jiwa. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain berharap yang terbaik dan berdoa agar batu abu-abu ini akan menunjukkan keajaiban lain, atau dia harus mengandalkan keterampilan jiwa defensif barunya untuk memblokir bilah pedang guntur jiwa itu. Bumim, kedua bilah pedang yang terbuat dari guntur jiwa perak itu melesat ke arah Es seperti anak panah yang tak terhentikan. Saat kebenaran telah tiba kekosongan gelap itu tidak dapat menyerap ki jiwa atau apapun yang berhubungan dengan jiwa, dan Es juga tidak menaruh semua harapan ini pada batu abu-abu yang retak itu.
Penghalang jiwa. Es dengan cepat mengaktifkan keterampilan pertama dari seni penghalang pelindung jiwa, penghalang jiwa. Sejumlah besar ki jiwa oranye mulai memancar dari inti jiwa oranyenya dan seperti lapisan tipis tembus pandang, ki jiwa oranye itu mulai menutupi jiwa sejati es ruang pikiran dan menyelimutinya sepenuhnya. Ini adalah penghalang jiwa dalam penguasaan tingkat rendah, tetapi masih dapat melindunginya dari serangan jiwa kultivator sungai jiwa mengalir. Namun, dapatkah itu melindunginya dari guntur jiwa surgawi? Yah, dia akan segera mengetahuinya. Dua bilah pedang tembus pandang itu mendarat di batu abu-abu itu terlebih dahulu, karena batu itu tepat di atas es. Es bersiap untuk yang terburuk sambil menahan napas, dia menunggu dua bilah pedang guntur itu melewati batu abu-abu itu dan menembus kepalanya. Tetapi sebagai penebusan dosanya, batu abu-abu itu berhasil menahan dan bahkan menyerap dua petir jiwa itu. Terbuat dari apakah batu ini? Kali ini Es sangat terkejut karena sampai hari ini dia tidak pernah menemukan harta karun jiwa selain Blood Rose. Dia tidak pernah membayangkan ada sesuatu seperti ini yang dapat melindungi jiwa dan guntur surgawi bela diri. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan dia hanya tahu satu keberadaan yang dapat melakukan hal yang sama jika mau, dan itu adalah sistemnya. Pusaran awan itu berputar dengan liar ketika dua serangan terakhirnya bahkan tidak mencapai Es, dan sejumlah besar cahaya mulai mengembun tepat di tengahnya. Es dengan cepat tersadar dari pingsannya ketika awan hukuman bergemuruh dengan liar. Dia melihat ke arah batu besar dan seperti yang dia duga, batu itu sudah penuh dengan retakan, jelas mencapai batasnya. Yah, aku terlalu serakah di sini. Itu sudah membantuku memblokir dua serangan, dan ini mungkin akan menjadi yang terakhir. Es mendesah dengan penyesalan. Jika itu padanya, dia ingin menambang batu-batu besar seperti ini seperti tidak ada hari esok. Tetapi dia tahu itu tidak mungkin, dan ini mungkin salah satu dari jenisnya. Saat Es meratapi nasib buruknya, bilah petir besar berwarna perak dan transparan perlahan menembus pusaran tinta dan saat akhirnya keluar, ukurannya mencapai 300 meter. Ekspresi Es berubah suram saat dia menjadi bilah petir besar yang siap turun ke arahnya dengan sekuat tenaga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk saat bilah petir besar itu melesat ke arah mulut gunung berapi, dan saat berikutnya bilah itu sudah berada di atas batu besar berwarna abu-abu. Batu besar berwarna abu-abu itu dengan cepat mulai menyerap guntur jiwa perak dengan kecepatan gila dan saat petir setinggi 300 meter itu hanya tersisa sekitar 20 meter, batu besar berwarna abu-abu itu akhirnya berubah menjadi debu berwarna abu-abu. Es melihatnya datang dari jarak bermil-mil jauhnya, tetapi yang tidak pernah ia duga adalah sesuatu muncul dari dalam batu besar abu-abu itu setelah hancur. Itu adalah batu tulis hitam angkasa seluas 2 kaki persegi, tetapi terlalu tipis untuk disebut batu tulis. Namun, Es tidak peduli tentang ini, batu tulis hitam ini langsung menyerap guntur jiwa yang tersisa seolah-olah itu bukan apa-apa. Es bingung oleh ini sambil menatap batu tulis hitam tipis itu dengan mata berkilauan. Di langit, pusaran itu tampaknya menghabiskan semua kekuatannya dan mulai tersebar, langit berbintang yang cerah muncul setelah awan hukuman menghilang secara misterius. Akhirnya berakhir. Es menatap tajam ke arah langit berbintang dan menghela napas lega. Sejujurnya, itu seperti mimpi karena dia berhasil selamat dari hukuman surgawi dengan terlalu mudah kali ini dan semua karena batu besar abu-abu itu atau sekarang, batu tulis hitam tipis. Sama dengan. Selamat kepada host karena berhasil melewati bentuk kedua dari hukuman surgawi. Tanda hubung. Penciptaan Laut Ki bela diri dimulai. Sama dengan. Es tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa batu tulis hitam dan segera menyimpannya di dalam ruang pencuri untuk memeriksanya nanti. Dia segera duduk bersila di altar tanah sambil menutup matanya dan mengamati ruang bela diri. Dia bisa merasakan penyerapan esensi bumi menjadi lebih intens setelah pengumuman sistem. Kabut zamrud yang tertahan akhirnya terbebas setelah hukuman surgawi berakhir, dan kabut zamrud dari seluruh hutan kabut tanah mulai mengalir deras menuju mulut gunung berapi. Es tiba-tiba jatuh ke dalam trans, dan dia tidak menyadari pusaran hitam kecil terbentuk di dadanya dan semua kabut zamrud itu mulai tenggelam di dalam pusaran kecil sebelum memasuki kehampaan gelap. Setelah waktu yang tidak diketahui, kehampaan gelap mulai melepaskan kabut gelap keruh yang menutupi seluruh ruang bela diri. Batu tulis fondasi gelap es, yang seperti 9 pulau kecil,
mulai bergabung di bawah kehampaan gelap dan membentuk satu pulau besar yang menutupi setengah dan ruang bela diri. Setelah itu, rantai biru tua tebal muncul dari kehampaan gelap dan menembus pulau yang baru terbentuk. Es terkejut melihat rantai biru tua itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang lain keluar dari kehampaan gelap selain haki. Namun apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Tulisan suci dalam bahasa dewa kuno mulai menerangi seluruh pulau yang gelap gulita. Teknik pencuri surga. Tapi mengapa bagian terakhirnya berbeda dan mengapa aku tidak bisa membacanya? Es terperangah oleh wahyu yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang menjawab penderitaannya saat dia diam-diam menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Saat kitab suci teknik pencuri surga muncul, pulau itu meluas hingga menyentuh tepi ruang bela diri, tetapi tidak berhenti di situ saja, ruang bela diri mulai meluas bersama pulau itu. Orang harus tahu bahwa satu ruang bela diri tidak pernah meluas atau menyusut setelah terbentuk, tetapi ruang perkawinan es meluas hingga menjadi 2 kali lipat dari dalam sementara struktur luarnya tetap sama. Bahkan es terkejut ketika dia melihat ukuran ruang bela diri, itu seperti benua kecil sekarang. Tiba-tiba, rantai yang terhubung dengan benua berdengung sedikit, dan air hitam mulai muncul di benua tandus sementara karakter baru dari teknik pencuri surga juga mulai terbentuk di seluruh benua sampai mereka sepenuhnya ditutupi oleh air hitam. Es masih tidak mengerti karakter baru itu. Tetapi dia tahu sistem tidak akan memberitahunya bahkan jika dia bertanya, jadi dia hanya tetap diam dan terus menonton. Benua itu akhirnya tenggelam dalam air hitam yang terus naik hingga setengah dari ruang bela diri terisi. Akhirnya berhenti tepat saat hendak menyentuh kekosongan gelap yang mengambang tepat di tengah. Ruang bela diri es. Rantai biru tua itu juga kembali dan menghilang di dalam kekosongan gelap setelah tugas selesai. Sekarang, jika ada yang melihat ruang bela diri es, mereka hanya akan melihat air hitam pekat tak terbatas seperti laut. Tubuh es mengeluarkan suara retak saat berikutnya, tulang, otot, pengikut darah, jantung, meridian gelapnya, mulai memurnikan lagi dan lagi hingga semuanya menjadi lebih kuat. Dia bisa merasa kuat seperti sebelumnya, sementara indera fisiknya meningkat pesat. Tiba-tiba, es merasakan perasaan asing, namun familiar seperti ada sesuatu yang terbentuk jauh di dalam dirinya, dan itu akan muncul kapan saja. Saat berikutnya setelah itu, es tiba-tiba membuka matanya dan kilat gelap asing berkelap-kelip di sekujur tubuhnya yang hangus. Bingung, es melihat tangannya yang tertutupi oleh kilat gelap, dia bisa merasakan kekuatan yang terlalu familiar dari kilat gelap ini. Pemberitahuan sistem selanjutnya menjernihkan kebingungannya. Sama dengan. Penyerapan bola elemen tanah alam juga telah selesai. Hadiah khusus, Ki Bumi, Marsial dan Sol. Tanda hubung. Selamat kepada host karena berhasil menciptakan Laut Ki Gelap. Host telah mencapai tahap 1 alam laut gelap surgawi. Elemen surgawi unik, petir keputusasaan gelap. Hadiah, 500.000 poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.773.400. Tanda hubung. Petir keputusasaan gelap seperti petir keputusasaan putih dan perak. Es bergumam ketika dia menyadari kemiripannya. Bukankah ini berarti elemenku sekuat guntur surgawi? Es menatap petir gelap yang memancarkan aura putus asa dengan kegembiraan. Namun, sistem belum selesai dengan pengumumannya. Sama dengan. Sistem mendeteksi kultivasi bela diri host cukup. Elemen jiwa surgawi, angin telah dibuka. Semua batasan yang dikenakan pada kultivasi jiwa host telah dihapus. Host dapat beralih antara elemen tanah, jiwa dan bela diri, dan elemen cahaya, jiwa dan bela diri kapan saja sekarang. Peringatan, elemen duniawi, dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersama-sama. Tanda hubung. Status host telah diperbarui. Sama dengan. Es tiba-tiba teringat tentang elemen jiwa yang disegel dan tidak bisa menahan senyum lebar ketika akhirnya dibuka. Jadi, elemen jiwaku adalah angin, ya. Es mengangguk puas. Hei, di mana hadiah otoritas level 1-ku? Sebaiknya kau tidak melupakannya. Es terkekeh bercanda. Host saat ini sedang menjalankan misi, harap selesaikan misi tersebut sesegera mungkin, karena tanpa misi tersebut, sistem tidak dapat ditingkatkan dan hadiah otoritas level 1 host juga akan tertunda karenanya. Senyum es langsung lenyap saat dia mendengar pembenaran, sistem dan wajahnya berubah sehitam arang.
secara harfiah sebelum batu abu-abu dihancurkan. Di suatu tempat di tanah tingkat tinggi, di dalam ruangan yang mewah dan terang, seorang pria setengah baya yang tampan dan kekar dengan rambut hitam panjang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Ada aura kedaulatan di sekitar orang ini. Pria setengah baya ini tidak lain adalah ayah Mark dan penguasa Kekaisaran Pedang Merah, Kaisar Pedang Merah, Gordon Crimson. Tiba-tiba, mata Gordon yang tertutup rapat terbuka saat arus abu-abu melintas melewati mereka. Seluruh suhu istana turun saat setiap orang yang hidup merasakan niat membunuh yang dingin, dan semua orang mulai gemetar karena mereka tahu Kaisar sedang marah karena suatu alasan. Semua orang di seluruh tanah tingkat tinggi tahu jika Anda menyinggung Kaisar Pedang Merah, maka Anda akan segera menemui akhir yang tragis. Orang ini dikenal karena sifatnya yang kejam dan licik. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang berani menyinggung Kaisar Pedang Merah karena Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati setelah menyinggung orang ini. Sekarang, sang Kaisar memancarkan niat membunuh, yang tidak pernah ditunjukkannya bahkan terhadap musuhnya yang paling dibenci. Ini hanya bisa berarti seseorang telah benar-benar membuat Kaisar Pedang Merah marah. Wajah tampan Gordon terbebas dari emosi apapun. Jika matanya tidak memancarkan niat membunuh yang begitu kuat, seseorang bisa melakukannya meskipun dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, darah menetes dari sudut bibir Gordon. Ekspresinya masih tidak berubah saat dia dengan acuh tak acuh membersihkan darah dengan ibu jarinya dan dengan dingin menatapnya sambil bergumam dengan suara serak. Jadi, dia meninggal bahkan di tanah tandus itu, sampah lainnya. Aku terlalu menghargai sampah itu untuk bahkan membesarkannya menjadi penjelmaan pedang hantu milikku. Kata-kata yang mengejutkan keluar dari mulut Kaisar Pedang Merah. Aku harus memulai lagi dari awal. Tapi pertama-tama, aku harus mengambil monolit pedang hantu, dan mencari tahu bagaimana pencuri itu berhasil menyimpannya di dalam harta karun penyimpanan dan bahkan berhasil melintasi perbatasan yang mengubah langit dengannya. Ghost Sword Monolith tidak lain adalah batu besar abu-abu yang berada di dalam perbendaharaan kota bercahaya dan dijaga oleh keluarga kerajaan bercahaya selama ratusan tahun. Gordon menemukan batu besar abu-abu itu karena peta kuno yang ia temukan di dalam makam kuno di kekaisarannya. Peta ini membawanya ke tanah tingkat rendah sampai ia mencapai tempat yang disebut tanah terlantar. Awalnya, ia hanya ingin tahu dan ketika ia mencapai tanah terlantar di tanah tingkat rendah ia bahkan mengira peta ini palsu. Tetapi ia memutuskan untuk tetap memeriksa karena ia sudah ada di sana. Tetapi yang mengejutkannya, ia berhasil menemukan tempat yang dilindungi oleh formasi penyembunyian, dan itu masih utuh selama bertahun-tahun karena orang-orang barbar itu tidak tahu apa-apa tentang formasi. Dalam keadaan linglung, Gordon membuka segel formasi itu seperti yang digambarkan di bagian belakang peta kuno dan menemukan batu besar berwarna abu-abu. Di batu besar berwarna abu-abu itu terdapat formasi lain yang merupakan formasi memori yang merekam teknik kultivasi yang tak tertandingi yang disebut Kitab Suci Pedang Hantu. Teknik ini sangat aneh karena untuk mengolahnya seseorang memerlukan monolit pedang hantu, yang merupakan batu besar berwarna abu-abu. Gordon tidak tahu siapa yang menciptakan teknik ini, tetapi setelah mendapatkan memorinya, ia tercengang oleh kehebatan dan caranya. Gordon tentu saja ingin membawa monolit pedang hantu ini kembali bersamanya, tetapi ia segera mengetahui bahwa ia tidak dapat menyimpan batu besar berwarna abu-abu ini di dalam cincin penyimpanan, dan segera setelah itu, ia juga menemukan formasi perbatasan yang mengubah langit itu juga menolak batu besar berwarna abu-abu itu. Tetapi ia segera mengetahui bahwa ia tidak memerlukan batu besar itu bersamanya sepanjang waktu karena ia hanya memerlukan ki abu-abu, yang digambarkan sebagai ki hantu dalam teknik pedang hantu. Ia dapat menarik ki hantu ini di mana saja selama ia memiliki metode kultivasi. Begitulah cara Gordon menemukan kerajaan bercahaya dan memaksa mereka untuk menjaga monolit pedang hantu. Dia tidak khawatir orang lain akan mengetahui teknik kultivasinya atau seseorang mencuri atau menghancurkan monolit itu karena menurut ingatannya, monolit itu tidak dapat dihancurkan, dan dia bahkan mencobanya sendiri. Dia tidak pernah mengira seseorang akan dapat mencurinya juga karena itu tidak ramah terhadap cincin angkasa, dan siapa yang cukup bodoh untuk membawa batu besar setinggi 3 meter kemanapun mereka pergi, bukan? Selama ratusan tahun, dia dapat memperoleh banyak hal karena teknik misterius ini dan hanya selangkah lagi dari menyelesaikannya dan langkah terakhir itu adalah menciptakan dan penjelmaan pedang hantu.
Itu adalah langkah yang sangat kejam dan menuntut karena praktisi perlu memelihara keturunannya sendiri dengan ki hantu hingga mencapai tahap penyelesaian ritual penjelmaan pedang hantu. Orang yang menjadi penjelmaan pedang hantu yang lengkap akan menjadi pelengkap terakhir bagi orang yang memeliharanya dan mati tanpa dapat melawan dengan cara apapun. Karena kultivator sejati kitab suci pedang hantu memiliki gumpalan jiwa di dalam kesadaran kandidat penjelmaan. Semakin jenius keturunannya, semakin cepat Ghost Sword Incarnation ritual dapat diselesaikan dan disitulah Mark muncul, putra Gordon yang paling berbakat. Mark berada di tahap tengah Sword Ghost Incarnation ritual. Meskipun, ia dapat menggunakan Ghost Ki karena menjadi inkarnasi, yang membuatnya cukup kuat dan sulit dibunuh. Ia hanyalah pelengkap bagi ayahnya untuk mencapai puncak, pada akhirnya, tidak lebih, tidak kurang. Namun, Gordon tidak pernah menyangka seseorang akan dapat mencuri Sword Ghost Monolith dan bahkan memutus hubungannya dengan itu saat mengambilnya di tanah tingkat menengah di atasnya. Itulah sebabnya dia mengirim Mark dengan alasan mengambil kembali hartanya, Zelda, karena terlalu banyak mata-mata dari kerajaan lain. Lebih jauh lagi, Mark cukup kuat untuk bertahan di sana dan selain itu, dia memiliki hantu mimpi buruk sebagai pendukungnya di sana. Jadi, bukanlah tugas yang sulit untuk menangkap pencuri itu dan membawanya kembali, sehingga Gordon dapat mengetahui bagaimana dia berhasil menyimpan dan memindahkan monolit pedang hantu. Namun sayang, Gordon merasakan gumpalan kesadarannya hancur beberapa saat yang lalu, yang menyiratkan bahwa Mark sudah mati. Gordon sama sekali tidak peduli dengan Mark karena sifatnya yang dingin, sejak awal, dan ki hantu membuatnya semakin tidak manusiawi. Dia marah karena semua upaya yang dia lakukan pada Mark sia-sia, dan dia harus memulai lagi dengan salah satu keturunannya yang lain. Dia tidak kekurangan mereka, namun pertama-tama, dia harus mengambil batu abu-abu itu karena tampaknya, dia tidak dapat menarik lebih banyak ki hantu, dan mustahil untuk menyelesaikan tekniknya tanpa itu. Kali ini dia memutuskan untuk pergi sendiri dan menangkap pencuri itu juga. Namun, sebelum Gordon dapat menyelesaikan rencananya untuk bergerak diam-diam di tanah tengah setelah perbatasan langit tengah terbuka, dia tiba-tiba memegangi kepalanya saat wajahnya yang acuh tak acuh berubah karena kesakitan dan kengerian. Batu besar abu-abu itu hancur saat ini. Gordon memuntahkan darah 5 kali berturut-turut saat wajahnya kehilangan semua warna kemerahannya. Dia tiba-tiba mulai bergumam seperti orang gila dengan ketidakpercayaan di seluruh wajahnya yang berawan. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, aku tidak mungkin, aku tidak mungkin, pasti itu adalah serangan balik setelah sampah itu mati, ya. Pasti begitu, dan memang harus begitu, ya, seperti ini. Jika seseorang tahu Gordon melihatnya sekarang, mereka akan terkejut karena Kaisar Pedang Merah yang acuh tak acuh itu tidak akan pernah menunjukkan emosi sebanyak ini dan bertindak begitu gila, bahkan jika kau membunuh ayahnya tepat di depannya. Aku harus mengambil monolit itu sesegera mungkin bahkan jika aku harus mencari lorong kuno, aku tidak sabar menunggu pembentukan perbatasan. Ah, tiba-tiba, gumaman Gordon terhenti, dan dia melengking seperti babi yang disembelih. Tetapi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya karena ruang kultivasinya dilindungi oleh banyak formasi dan susunan kedap suara juga merupakan salah satu formasi tersebut. Gordon terus berteriak sambil memegangi kepalanya, matanya yang merah hampir keluar dari rongganya. Tiba-tiba, matanya benar-benar berguling ke atas, dan hanya bola mata putih yang tersisa, tetapi saat berikutnya, mereka berguling kembali, tetapi kali ini, pupil biru menggantikan pupil coklat tua Gordon. Gordon juga berhenti berteriak dan memegangi kepalanya seperti orang gila dan berdiri tegak. Seluruh sikapnya berubah, Gordon dengan pupil biru memancarkan perasaan kuno dan bermartabat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, bibir Gordon terangkat dan membentuk senyum mengejek saat dia bergumam skeptis. Klon kultivasi biasa bisa lolos dariku, sungguh kesalahan besar, tetapi kamu tetap tidak bisa lolos dari yang tak terelakkan. Namun, aku perlu memeriksa ingatan secara menyeluruh untuk melihat variabel apa yang membuat orang tua ini kehilangan klon kultivasi yang ketakutan lagi. Mata Gordon berkilauan dengan cahaya yang dalam, dia melambaikan tangannya dan ki yang kuat menyapu kekacauan yang dia buat beberapa saat yang lalu. Setelah semuanya bersih, dia duduk bersila lagi di tempat asalnya. Gordon menutup matanya dengan senyum tipis, dia bergumam dengan suara dingin. Anak anjing kecil, tunggu orang tua ini. Kali ini bukan hanya klon yang tidak kompeten.
S masih belum menyadari akibat dari penghancuran batu abu-abu atau bekas monolit pedang hantu tanpa disadari. Dia sibuk marah karena sistem menolak untuk melepaskan hadiah yang diperolehnya dengan susah payah berupa otoritas level 1 dan terus menyuruhnya untuk menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Pada akhirnya, S tidak berdaya ketika sistem meniadakan jawabannya, dan dia dengan getir menerima putusan tersebut. Sekarang setelah dia selesai menerobos dan menguasai materi sistem, dia akhirnya memperhatikan sekelilingnya dan tercengang karena cairan zamrud yang dulu memenuhi dasar gunung berapi itu kini menjadi sebening kristal seperti air biasa. Hanya sisa-sisa penjaga bola yang mengambang di sekitarnya, yang entah bagaimana juga berubah menjadi batu putih. Dia tahu ini adalah perbuatan sistem karena telah menyerap semua esensi elemen melalui altar tanah, yang sekarang hampir hancur. Tenggorokan gunung berapi itu juga dipenuhi retakan hangus, dan dia tahu sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Hukuman surgawi itu menyebabkan terlalu banyak keributan, dan dia tahu tidak akan lama lagi sebelum orang-orang yang penasaran datang mencari jawaban. Namun sebelum pergi, S melihat kondisinya dan langsung menyelam ke dalam kolam air. Kulit lamanya dan semua kotoran yang muncul setelah penyempurnaan tubuhnya terkelupas dan muncullah kulit putih pucat baru. Setelah sembuh, S tampak lebih tampan dan elegan dari sebelumnya, dengan tinggi 1,9 meter dan tubuh kencang yang dipenuhi otot-otot yang eksplosif. Ia memberikan aura misterius setelah memasuki alam laut gelap surgawi. S mengenakan jubah hitam ketat yang samar-samar memperlihatkan ranselnya yang diukir dan tudung pencuri di atasnya. Ia mengenakan topeng tipu daya 100 wajah dan berubah menjadi wajah rian. Status: ia ingin memeriksa berapa banyak EXP yang ia butuhkan untuk memasuki alam laut surgawi berikutnya karena alam itu tidak seperti alam sungai Qi, dan alam itu memiliki tahapan yang berbeda, ia hanya tidak tahu berapa banyak. Sistem hanya mengatakan ia akan tahu setelah ia meningkatkan sistemnya. Sama dengan. Panel status: Host, S. White, ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, Langit Surgawi Fana Pertama. Kultivasi Bela Diri, Laut Gelap Surgawi, Tahap 1. EXP, tidak diketahui, upgrade diperlukan. Kultivasi Jiwa, Inti Jiwa Angin Oranye. SP, 51.030/100.000. Tanda hubung. Keterampilan, 7. Siluman Tanpa Hati, Seni. Siluman Tanpa Napas, Kesempurnaan. Siluman Tanpa Denyut, tidak ada. Siluman Tanpa Hati, tidak ada. Langkah Langit Mispersepsi, Seni. Langkah Kamuflase, rendah. Langkah Petir, rendah. Langkah Mispersepsi, rendah. Langkah Langit, tidak ada. Mata yang menghancurkan jiwa, rendah. Peluru penusuk jiwa, rendah. Penghalang pelindung jiwa, seni. Penghalang jiwa, rendah. Soul Guardian, none. Copet, kesempurnaan. Tangan pembuka harta karun, seni, bentuk kelima. Teknik kultivasi, 3. Teknik pencuri surga, volume 1. Pedang bayangan ganda, alam pertama, pedang sebagai anggota badan. Pengrajin rune surgawi, tingkat 0. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.773.400. Tanda hubung. Misi, 1. Kesempatan mencuri. Misi, curi semua hal dari 10 cabang utama 3 raksasa di 10 kerajaan teratas di tanah tingkat menengah. Kemajuan, 0/30. Hadiah berdasarkan kinerja tuan rumah. 3 hadiah tersembunyi. Waktu tersisa, 9 tahun dan 3 bulan. Hukuman kegagalan misi, toko sistem ditutup selama 200 tahun. Sama dengan. Tidak diketahui. S mengerutkan kening ketika dia melihat pemberitahuan di samping kolom EXP, sepertinya aku perlu meningkatkan sistem berhati hitam ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia mengupgrade sistem karena ini adalah pertama kalinya mendengar tentang sistem yang dapat diupgrade, tetapi dia menantikannya karena itu hanya menguntungkan baginya. Dia menutup panel status setelah melirik waktu reaming untuk misi tersebut. Demikian pula, dia masih memiliki 9 tahun dan sekarang dia memasuki wilayah kekuasaan yang tidak diketahui. Dia akan memastikan dia menyelesaikan misi ini dengan sempurna dan cepat. Saat berikutnya sebuah batu tulis hitam tipis berukuran 2 meter persegi muncul di tangan S. Ini adalah batu tulis hitam yang sama yang muncul setelah batu besar abu-abu dihancurkan, dan bahkan menyerap sisa-sisa guntur jiwa tanpa goresan.
Sebelumnya dia tidak punya waktu untuk memeriksanya karena dia akan melakukan terobosan, tetapi sekarang dia tidak sabar untuk melihat harta karun ajaib ini. Es mengusap batu tulis hitam itu dengan tangannya, rasanya seperti dia menyentuh sutra halus. Dia membaliknya dan terkejut ketika matanya mendarat pada kata-kata abu-abu kemasan tepat di bagian tengah bawah batu tulis. Itu membuatnya tercengang karena tulisan ini dalam bahasa dewa kuno dari sistem tersebut, yang tentu saja membuatnya tercengang. Es dengan hati-hati membaca apa yang tertulis, itu adalah sebuah kata dan angka. PAGE 09. Halaman 9 dari apa? Es membaca huruf-huruf itu lagi, dan itu memang, halaman nomor 9, jadi, bahan yang tidak dapat ditekuk dan tidak dapat dihancurkan ini hanyalah sebuah halaman. Lalu ini juga menyiratkan bahwa itu adalah segel atau perangkap di dalam batu besar itu, tetapi bagaimana? Ini menimbulkan banyak pertanyaan di hati Es, seperti buku mana halaman ini milik, dan di mana sisa tulisannya. Lebih jauh lagi, halaman ini terbuat dari bahan yang menentang surga karena dapat menghalangi dan menyerap guntur surgawi. Hanya batu besar tempat halaman ini disegel hampir tidak dapat dihancurkan. Es bahkan menebak, tanpa guntur surgawi, mungkin mustahil untuk memecahkan batu besar itu, dan dia benar tentang itu. Pupil mata Es berubah sepenuhnya menjadi putih saat ini, dia menggunakan mata yang menghancurkan jiwa, dan kali ini dia tidak merasakan sakit atau serangan balik, dia menggunakannya secara maksimal sekarang. Namun, yang membuatnya sangat kecewa, halaman hitam itu tetap sama tanpa ada perubahan apapun. Dia bisa menebak, halaman ini kosong untuk dilihat atau keterampilan matanya terlalu rendah untuk menyelidiki rahasianya, dan Es lebih yakin tentang yang terakhir. Yah, itu akan menjadi perisai halaman, mulai sekarang. Karena dapat memblokir guntur surgawi, itu mungkin juga memblokir serangan normal. Es menyeringai saat dia memikirkan berbagai cara untuk memanfaatkan halaman hitam ini. Es menyimpan halaman hitam itu kembali ke ruang pencurinya, dia masih tidak tahu halaman ini tidak dapat disimpan di dalam harta penyimpanan normal, yang juga menunjukkan bahwa itu dianggap sebagai makhluk hidup. Dia tidak memperhatikan halaman hitam itu lagi dan fokus untuk meninggalkan gunung berapi itu. Di dalam ruang pencuri semuanya sunyi, ada pil-pil berisi berbagai harta karun, dan di tengah-tengah semua ini ada kepompong hitam yang ditutupi rune merah misterius. Sebuah halaman hitam tiba-tiba muncul beberapa meter dari kepompong ini. Halaman itu berkedip dalam cahaya abu-abu misterius, berbentuk seperti mata kecil untuk sesaat, sebelum kembali ke keadaan diamnya di atas gunung berapi yang dulunya aktif. Es melihat sekeliling dengan heran, ia melihat dasar gunung berapi itu dipenuhi kawah-kawah kecil hangus dan tumpukan batu. Jadi, seluruh pasukan golem dimusnahkan oleh hukuman surgawi. Es mendecakkan lidahnya heran saat ia melihat ke arah langit yang cerah. Kubah zamrud, serta kabut zamrud, juga hilang, hanya tanah tandus yang tersisa tanpa jejak kehidupan. Mungkin setelah bertahun-tahun ini akan berubah menjadi hutan atau kerajaan-kerajaan itu akan melahapnya, tidak ada yang tahu, tetapi tempat yang dulunya paling berbahaya di tanah tengah itu sudah tidak ada lagi. Es tidak berlama-lama dan pergi, ia masih tidak tahu apakah para pengejarnya tertangkap dalam hukuman surgawi atau tidak, ia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat ini, banyak orang mengerumuni hutan kabut tanah yang dulunya tandus. Semua itu karena kabut zamrud yang mengerikan itu secara misterius menghilang beberapa jam yang lalu, dan semua monster aneh tampaknya juga menghilang bersama kabut itu. Berita ini dengan cepat tersebar karena banyak orang yang berada di luar hutan karena perburuan pencuri. Sejak kabut zamrud dan monster menghilang, banyak orang memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka untuk menemukan beberapa harta karun alam karena hutan kabut tanah sudah cukup tua dan tidak ada yang melihat apa yang ada di dalamnya. Adapun para penguasa dan hantu mimpi buruk yang tinggal tepat di luar batas lingkaran dalam, mereka tentu saja tidak tinggal diam, dan setelah memastikan kabut tidak kembali, mereka memasuki wilayah dalam dan melihat apa yang menyebabkan semua ini. Karena bahaya juga tidak ada, semua orang berhamburan untuk mencari pencuri dan pembudidaya inti sungai yang masuk ke dalam sebelum mereka. Namun itu semua hanya alasan karena mereka semua ingin mencari harta karun sendirian. Namun, tidak ada apapun di hutan kabut tanah karena kabut zamrud adalah racun dan sesuatu yang dibuat oleh bola unsur, jadi tidak mungkin bola itu akan membiarkan sesuatu lahir yang dapat membahayakan keselamatannya. Seseorang, berpakaian hitam sementara wajahnya tersembunyi di balik topeng hitam,
berada di tepi lingkaran dalam dan hendak mencapai batas antara lingkaran misterius dan lingkaran dalam. Oh, kau pasti dari organisasi Nightmare Ghost, kan? Pembunuh itu terkejut oleh suara acuh tak acuh ini, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan serangan kuat tepat di belakang lehernya dan matanya berputar ke atas saat ia kehilangan kesadaran. Sosok berkerudung es muncul dan menangkap pembunuh yang jatuh itu. Sekarang mari kita lihat apakah aku bisa menyelidiki ingatanmu dengan kultivasi alam laut surgawi tahap pertamaku meskipun kau seorang kultivator sungai yang mengalirkan ki. S menginginkan informasi tentang tempat persembunyian hantu mimpi buruk karena hanya mereka yang tersembunyi dari mata publik dan rintangan dalam misinya. Itulah sebabnya ketika dia merasakan keterampilan siluman yang digunakan orang ini, dia memutuskan untuk menguji kehebatannya padanya. Yang mengejutkannya, pembunuh bayaran ini bahkan tidak menyadarinya, bahkan ketika dia berjarak 1 kaki darinya. Ini membuat S gembira dan lebih yakin bahwa sistem tidak berbohong kepadanya tentang menjadi 10 kali lebih kuat daripada seorang kultivator sungai Ki dengan 9 fondasi batu tulis sungai Ki luar biasa. Dia dengan mudah menaklukkan pembunuh sungai yang mengalir ini dengan 6 batu tulis fondasi sungai Ki sedang setelah mengejutkannya. Namun, dia masih tidak tahu apakah aturan ini berlaku untuk kultivasi jiwanya juga. Penyelidikan jiwanya seharusnya hanya bekerja pada kultivator sungai kosong, tetapi sekarang semuanya berbeda. Penyelidikan jiwa, saat dia mengaktifkan kemampuan, oh, berhasil. Hahaha, ini berarti jiwaku lebih kuat daripada kultivator sungai yang mengalir. S sangat gembira saat dia terus menerima ingatan pembunuh bayaran secara massal. Namun, ekspresinya berubah saat dia melihat kembali kenangan tentang pembunuh ungu ini. Semakin banyak yang dia lihat, semakin dingin tatapan matanya. Menjelang akhir, S memancarkan niat membunuh. Dia melihat bagaimana para pembunuh ini dilatih. Pertama, mereka diculik di usia yang sangat muda dan dipaksa menandatangani kontrak kesetiaan budak. Kemudian mereka dilatih dalam seni pembunuhan bayangan. Pembunuhan pertama mereka selalu dilakukan terhadap sesama anggota di kamp pelatihan mereka dan di akhir pelatihan mereka harus membunuh teman-teman mereka. Namun ini bukanlah akhir dari pelatihan yang kejam ini. Ketika mereka melewati kamp pelatihan, misi pertama mereka selalu membunuh keluarga mereka, sehingga mereka bisa terbebas dari emosi. Hewan-hewan ini, mata S sedingin S saat dia melihat semua sejarah pembunuh ungu ini. Dia bahkan bisa merasakan emosi yang dimiliki orang ini ketika dia membunuh ibu dan ayahnya di bawah paksaan kontrak kesetiaan. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membasmi seluruh organisasi hantu mimpi buruk, tetapi dia tahu itu adalah mimpi yang sia-sia karena akar mereka terlalu dalam, dan dia harus membunuh pemimpin mereka di tanah tingkat tinggi yang merupakan ahli tingkat jiwa Ki. S menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu ia melepas topeng orang itu dan berkata, sistem memindai wajahnya. Permata memori putih muncul di wajah Rian saat S memberi perintah. Sama dengan. Wajah 5, telah berhasil direkam dalam permata memori. Sama dengan. Ini membuatmu terbebas dari penderitaanmu. Tatapan S berubah dingin saat ia menatap pembunuh yang tak sadarkan diri itu, peluru jiwa. Tubuh pembunuh ungu itu bergetar sedikit sebelum napasnya yang teratur berhenti saat ia tewas. Di mata S, orang ini hanyalah seonggok pembunuh yang kosong, dan membunuhnya berarti memberinya belas kasihan yang sudah lama ia terima. Mengenai hantu mimpi buruk, ia sekarang memiliki kesan yang mengerikan tentang mereka. Petir hitam menyambar tangan S saat menutupi seluruh tubuh pembunuh yang sudah mati itu, dan sesaat kemudian petir itu mulai terbakar di bawah kekuatan petir keputusasaan yang gelap. S tidak memiliki keterampilan untuk mengendalikan petir, jadi ia menggunakannya dengan sangat kasar. Siapa kau dan apa yang kau lakukan? Suara dingin namun merdu terdengar saat mayat itu benar-benar terbakar dan hanya meninggalkan bekas tubuh hangus pada kelompok itu. S dengan tenang berbalik dan melihat seorang wanita yang sangat cantik dalam gaun biru muda, meskipun gaun itu tidak terlalu terbuka, sosoknya yang montok terlihat. Wajahnya yang bersalju itu tanpa ekspresi namun sempurna, dan mata biru mudanya yang cerdas dipenuhi dengan dingin saat ia melihat wajah S yang tersembunyi di balik tudung panjang yang tampak seperti jurang gelap. Wanita ini tidak lain adalah wanita tercantik di seluruh negeri tingkat menengah, Ratu Lavender. S dengan acuh tak acuh menatap kecantikan dingin yang merupakan sebuah karya seni ini, tetapi dia tidak tergerak dan berkata, "Di mana sopan santunmu?"
Bukankah seharusnya kau memperkenalkan dirimu sebelum menanyakan namaku? Mata Ratu Lavender berubah menjadi pembunuh, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini di seluruh negeri tingkat menengah. Dia adalah ratu kerajaan tingkat kedua, bukan wanita sembarangan. Namun, orang menyimpang yang tidak dikenal ini berani berbicara dengannya seperti ini, dia langsung marah. Kau tidak berhak mengetahui namaku. Oh, aku juga tidak ingin tahu, jangan khawatir. Es mengangkat bahunya dan melanjutkan, kau lihat aku membiarkanmu sedekat ini denganku karena kau seharusnya memiliki banyak pengaruh dengan basis kultivasi sungai Ki tahap puncakmu jadi membuat pengumuman. Pencuri langit akan datang untuk mengambil harta karun 3 raksasa jika mereka punya nyali, jangan sembunyikan mereka dari tempat asal mereka. Setelah selesai berbicara, Es menghilang dalam kegelapan malam seperti hantu, meninggalkan Ratu Lavender yang tercengang. Setelah kepergian Es yang tiba-tiba, Ratu Lavender dengan cepat tersadar dari linglungnya dan bergumam tidak percaya, dia pencuri itu. Dia menggunakan indranya tetapi tidak menemukan jejak Es seperti dia tidak pernah ada dan ini membuatnya merinding. Aku harus meninggalkan tempat ini dan memberitahu semua orang bahwa dia masih hidup. Dia segera pergi untuk mencari yang lain, terutama para pembudidaya inti sungai Ki yang hilang karena setelah bertemu dengan pencuri itu sendiri, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak akan dapat menangkapnya atau memiliki kepercayaan diri karena dia bahkan tidak dapat merasakannya jika dia ingin menyerangnya secara diam-diam. Lavender Queen hanya sedikit santai karena Es tidak menunjukkan niat membunuh padanya, dan dia ingin dia mengumumkan klaimnya yang tidak masuk akal dan berani. Seorang pencuri biasa berani berbicara begitu berani di hadapanku. Aku akan mengingatnya, pikir Lavender Queen dengan kesal, tetapi ada sedikit rasa takut di matanya yang cantik. Es muncul ratusan meter jauhnya dari Lavender Queen dan mencibir, dia mungkin tidak mengumumkannya sekarang, tetapi dia akan mengumumkannya begitu kekacauan dimulai. Es tahu begitu dia menyerbu harta karun 3 raksasa, mereka akan menyembunyikan berita itu untuk menyelamatkan diri dari penghinaan dan ini akan sangat memengaruhi ketenaran pencuri ini, yang tidak akan dia biarkan terjadi. Itulah sebabnya dia membiarkan pendatang baru ini begitu dekat dengannya dan memberitahunya, klaimnya yang gagah berani, dan dia tidak hanya puas dengan satu saja sebulan telah berlalu sejak hutan kabut tanah berubah menjadi hutan tanah. Kejadian mengejutkan ini mengejutkan seluruh tanah tingkat menengah. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyebabkannya atau apa alasan di baliknya, tetapi sebuah rumor muncul beberapa hari yang lalu setelah kabut Zamrud menghilang, bahwa kejadian ini terkait dengan pencuri terkenal, pencuri langit. Tidak seorang pun tahu siapa yang memulai rumor ini, tetapi rumor ini dengan cepat menjadi sangat populer. Karena setiap berita yang terkait dengan pencuri langit selalu disukai oleh mereka yang berada di bawah status quo tanah tingkat menengah. Beberapa rakyat jelata bahkan memuja pencuri itu dan seseorang bahkan mendirikan organisasi pencuri rahasia yang disebut Masyarakat Pencuri Langit, yang motonya adalah mencuri dari langit dan memberikannya ke bumi, dan banyak orang bergabung dengan kelompok itu. Masyarakat pencuri langit ini berkembang hingga dalam 10 hari yang singkat setiap orang yang memiliki pengaruh mengetahui tentangnya. Para penguasa dan bawahan mereka dengan cepat bertindak dan mencoba membasmi organisasi yang baru lahir seperti biasa. Namun, kali ini mereka gagal karena tidak seorang pun tampaknya menemukan informasi tentangnya maupun para pemimpinnya atau orang yang memulainya. Beberapa penguasa bahkan menggunakan pil flame dan biskaling, tetapi mereka tidak pernah menanggapi karena beberapa masalah internal, dan kerajaan Damien juga tampaknya mengalami beberapa masalah internal. Masyarakat pencuri langit bersembunyi dengan sangat baik dan para anggotanya cukup setia dan tersembunyi dengan baik. Sekarang mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh memiliki seluruh organisasi pencuri untuk dikhawatirkan, bahkan mereka yang tergabung dalam organisasi tersebut belum melakukan pencurian apapun. Tetapi siapapun yang bergabung dengan pencuri langit akan dicap sebagai pencuri tanpa ada perselisihan. Itu seperti badai besar yang sedang terjadi di tanah tingkat menengah dan semua ini berputar di sekitar satu orang, pencuri langit. Namun, pria itu sendiri saat ini sedang bepergian di tempat tandus di suatu tempat di tengah kerajaan Leap. Setelah meninggalkan hutan kabut tanah dan setelah mengiklankan dirinya sendiri dan mengejutkan orang-orang. Dia melakukan perjalanan menuju tempat tandus ini dengan berjalan kaki karena tempat ini sangat misterius dan siapapun yang datang ke sini akan menghilang secara misterius. Penduduk asli menyebut tempat ini sebagai tanah berhantu. Namun,
Es tampaknya tidak peduli dengan sebutan orang lain atau cerita yang terkait dengannya saat ia bergerak dengan langkah kilat secara sembunyi-sembunyi. Setelah terobosannya di alam laut surgawi, ia menyadari keterampilannya telah menjadi lebih kuat dibandingkan saat ia berada di alam pembentukan fondasi surgawi. Ia sekarang bahkan percaya diri dalam melarikan diri dan tetap tidak terdeteksi oleh tahap inti besi pertama dari alam inti Sungai Qi. Inti Sungai Qi memiliki 3 tahap inti sungai yang berbeda tergantung pada ukuran Sungai Qi juga, tetapi di tanah tingkat tinggi, hanya 2 jenis tahap inti Sungai Qi yang berbeda yang diketahui. Sungai bela diri kecil terbentuk dengan 5 batu tulis, tidak dapat membentuk inti sungai. Sungai bela diri sedang terbentuk dengan 6 batu tulis menciptakan inti besi pada tahap pertama yang memiliki 3 tingkat pertama, kedua, ketiga. Pada tahap kedua, inti besi berubah menjadi inti perunggu yang juga memiliki 3 tingkat. Pada tahap ketiga terakhir, inti perunggu berubah menjadi inti perak dengan 3 tingkat juga. Adapun para kultivator dengan sungai bela diri besar terbentuk dengan 7 batu tulis, dapat melewati tahap inti besi dan langsung menciptakan inti perunggu dan tahap kedua mereka menjadi tahap inti perak. Tahap terakhir dan ketiga untuk sungai bela diri besar adalah inti emas, dan setiap tahap memiliki 3 tingkat. Adapun para kultivator dengan sungai bela diri biasa dan sungai bela diri luar biasa, informasi mereka tidak diketahui karena tidak seorang pun pernah membuka 8 atau 9 gerbang Qi untuk mencapai langkah ini. Semakin banyak inti sungai yang Anda lewati, semakin kuat Anda dari rekan-rekan Anda. Namun, jangan anggap remeh tahapan ini karena melewati satu level di alam inti Sungai Qi sama saja dengan melewati jurang tak berdasar. Beberapa orang akan terjebak di tahap inti besi selama sisa hidup mereka jika mereka berhasil menerobos alam inti sungai terlebih dahulu. Sangat sulit untuk membentuk inti besi, dan hanya 1 dari jutaan yang berhasil melakukannya dengan keberuntungan dan kesempatan yang sangat besar. Raja Damien adalah contoh utama dari hal tersebut. Ia berhasil menerobos karena sebuah rahasia besar yang tersembunyi di perbendaharaan kerajaan. Damien, langkah Es tiba-tiba terhenti, ia melihat ke arah rawa besar yang tampak biasa saja. Namun ia tahu ini bukanlah kasus yang sebenarnya di sini, dan mengaktifkan mata yang menggetarkan jiwa. Saat matanya berubah sepenuhnya menjadi putih, ia melihat rawa itu benar-benar menghilang seperti ilusi dan menggantikannya dengan formasi penyembunyian yang besar. Ia juga melihat banyak jebakan dan susunan alarm di sekitar area tersebut dan jika seseorang melangkah di tempat yang salah, mereka akan mendapat serangkaian masalah. Es dengan cermat berjalan di antara jebakan dan susunan tersebut sambil menginjak kekurangannya. Dia segera mencapai formasi penyembunyian. Dia mengitari formasi itu sampai dia menemukan struktur seperti pintu yang merupakan pintu masuk. Reruntuhan misterius muncul di kedua jari Es saat dia menggunakan tangan pembuka harta karun bentuk kedua, dan pintu yang terkunci itu terbuka. Pintu itu juga menampakkan dirinya saat kuncinya dibuka. Bibir Es terangkat dalam senyum mengejek, kuharap para pembunuh itu menyimpan banyak harta karun setelah membunuh begitu banyak orang. Dia memasuki tangga menuju bawah tanah dan menutup pintu saat formasi itu aktif kembali dan pintu itu menghilang menggantikan rawa berlumpur lagi. Es baru saja memasuki salah satu tempat persembunyian utama Nightmare Ghost Organization dan juga tempat di mana mereka menyimpan semua pembayaran yang mereka dapatkan dari kesepakatan pembunuhan dan harta karun untuk membina para pembunuh muda di Leap Kingdom. Para pembunuh itu sama sekali tidak tahu bahwa ada pencuri yang telah menyusup ke markas mereka dengan mengambil salah satu identitas pembunuh ungu mereka. Orang terkuat di sini adalah pembunuh ungu lainnya di tahap Sungai Qi yang mengalir. Es seperti serigala berbulu domba di sini. Tapi dia tidak bisa menyerbu langsung ke markas dan melawan ratusan pembunuh lalu mengambil harta karun mereka. Bukan begitu cara mencuri yang seharusnya, dan dia cukup yakin jika dia melakukannya, sistem itu mungkin tidak akan menganggapnya sebagai pencurian. Jadi, dia harus mencuri tempat itu tanpa diketahui di ujung tangga yang gelap. Es menatap pintu yang tertutup rapat yang dilindungi oleh sebuah formasi. Matanya tiba-tiba berhenti pada kesan di dinding samping. Mereka membuatku lebih mudah. Es menyeringai saat sebuah token kayu hitam muncul di tangannya. Ada tengkorak merah terang terukir di atasnya dan rongga mata tengkorak itu menyala dalam nyala api ungu. Ini adalah token hantu ungu yang diambilnya dari pembunuh yang dibunuhnya, dan itu juga merupakan token identitas setiap pembunuh hantu. Es menekan token kayu itu pada kesan di dinding samping dan nyala api ungu di dalam rongga tengkorak itu menyala dan sesaat kemudian pintu besar itu berderit terbuka.
Es meletakkan token hantu itu di dalam ruang pencuri ini dan memasuki lobi besar yang diterangi cahaya biru lembut. Tepat di tengah lobi ini, ada papan tulis besar dan berbagai poster orang disematkan di atasnya dengan nomor di bawahnya. Jadi, ini si pembunuh bayaran, dan semua orang di poster itu menjadi sasaran dengan label harga mereka di bawah. Mata Es berubah dingin saat dia melihat ke arah si pembunuh bayaran. Dengan ingatan pembunuh ungu, dia tahu serangan itu dikumpulkan di sarang pembunuh yang tersembunyi di kota-kota utama setiap kerajaan, dan hanya beberapa orang terpilih yang tahu tentang sarang-sarang itu. Sebagian besar orang itu tahu bahwa sarang-sarang itu memiliki kekuatan yang tinggi, dan mereka menggunakan jasa hantu mimpi buruk untuk membunuh pesaing dan musuh mereka. Ada 3 jenis perintah pembunuhan yang diterima organisasi hantu mimpi buruk: bunuh, harus membunuh, membunuh diam-diam. Kategori perintah pembunuhan adalah yang termurah, biayanya antara 1 juta dan 10 juta batu ki tinggi. Hanya pembunuh putih dan pembunuh abu-abu yang dapat menerima serangan ini. Jaminan perintah pembunuhan adalah 3 kali percobaan sebelum serangan itu dianggap tidak memuaskan untuk kategori saat ini dan klien harus membayar lebih untuk meningkatkan perintah mereka atau perintah pembunuhan itu akan dibatalkan tanpa pengembalian uang. Perintah harus membunuh, terlalu mahal antara 10 juta dan 50 juta batu ki tinggi, tergantung pada nilai target dan kekuatannya. Tetapi pembunuh yang dapat menerima serangan ini adalah pembunuh biru dan pembunuh ungu. Namun, jaminan perintah ini 100% selama target tidak melampaui kultivasi Sungai Qi. Terakhir, perintah pembunuhan senyap yang hanya tersedia di cabang utama Kerajaan Damien, harganya sangat mahal, antara 100 juta dan 1 miliar. Pembunuh bayaran yang dikirim adalah pembunuh hitam dan hanya diberikan 1 kali percobaan. Jika gagal pada percobaan pertama, perintah pembunuhan senyap akan dihapus dan tidak akan ada lagi perintah untuk target yang sama tanpa pengembalian uang. Perintah pembunuhan diam-diam terlalu jarang karena sebagian besar berurusan dengan para kultivator inti Sungai Qi, yang tidak banyak di tanah tingkat menengah dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya. Itulah sebabnya para hantu hanya mencoba 1 kali dan meninggalkan orang itu sendiri jika gagal, untuk memberikan sedikit muka kepada ahli inti Sungai Qi dan menunjukkan ini bukan masalah pribadi. Pak Tua Hitam pernah menargetkan bahkan Damien King, tetapi Damien King berhasil melarikan diri dan Pak Tua Hitam mengungkapkan nama orang yang memberikan perintah pembunuhan padanya untuk menunjukkan niat baiknya. Damien King tentu saja tidak menyimpannya untuknya karena dia tahu aturan hantu mimpi buruk dan mengarahkan kebenciannya kepada orang yang melakukan pembunuhan ini padanya, yang adalah adik laki-lakinya sendiri. Sedangkan untuk pembunuh kerajaan, dan pembunuh tingkat pembunuh raja, perintah pembunuhan mereka tidak tersedia di sini karena hanya 1 pembunuh kerajaan tingkat pembunuh yang merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Selain itu, jika kamu berhasil membunuh pembunuh yang mengejarmu, organisasi tidak akan membalas dendam jika hanya target yang membunuh pembunuh itu karena jika ada orang lain yang berani membunuh pembunuh tanpa menjadi targetnya, orang itu akan diburu sampai mati. Ini membuat organisasi tampak adil di mata orang lain, dan itulah sebabnya mereka masih beroperasi tanpa ada yang mengganggu mereka. Es melihat banyak sosok berpakaian hitam dan bertopeng mengelilingi pembunuh itu bosan, itu adalah aturan untuk tidak pernah menunjukkan wajah dan memberitahu namamu, bahkan kepada sesama anggota, dan selalu mengenakan topeng. Hanya Black Assassin yang memiliki kemewahan untuk dikecualikan dari aturan ini. Es tidak tinggal di sana dan pergi ke counter di sudut lobi, di mana sosok bertopeng lain duduk. Token dan target order tolong. Suara dingin seorang gadis terdengar di balik topeng. Dia ada di sini untuk mencatat perintah yang akan diambil pembunuh atau mengklaim hadiah untuk misi yang diselesaikan. Seorang pembunuh dapat menukarnya dengan batu ki atau sumber daya apapun yang tersedia di organisasi sesuai dengan pangkat mereka. Sumber daya ini berisi pil, keterampilan, teknik, senjata, dan banyak hal yang tidak tersedia di seluruh negeri tingkat menengah. Di mana Tuan Ungu? Es berkata dengan tenang sambil menunjukkan token pembunuh ungu miliknya. Orang yang disamarkan Es bukan dari cabang ini, itu sebabnya dia tidak tahu tentang posisi perbendaharaan di sini. Satu-satunya yang tahu adalah pembunuh ungu yang bertanggung jawab. Mata pembunuh. Wanita itu menyipit ketika dia menjadi token hantu ungu di tangan Es dan dengan cepat mengubah nadanya yang dingin menjadi nada hormat. Tuan Ungu saat ini sedang mundur, bolehkah saya tahu urusan apa yang Tuan Ungu miliki dengannya? Jadi saya bisa memberitahunya.
Dia tahu siapapun yang bisa mencapai pangkat pembunuh ungu adalah pembunuh di antara para pembunuh, jadi lebih baik tidak menyinggung mereka. Katakan saja padanya bahwa Elder Black yang mengirimku. S berkata dengan dingin sambil menggunakan gelar, Old Man Black. Elder Black. Pembunuh wanita itu ketakutan mendengar gelar itu. Ikuti aku, ke aula tamu, dan aku akan segera memberitahu Master Purple. Semua orang tahu hanya ada 2 Black Assassin di seluruh negeri tingkat menengah dan itu adalah Elder Black, Old Man Black, dan Wakil Elder Black, Margaret. Itulah sebabnya dia menjadi takut ketika Elder Black disebutkan, orang yang memerintah seluruh organisasi Nightmare Ghost di negeri tingkat menengah. Dia menjadi gugup ketika Elder Black disebutkan, orang yang menguasai seluruh organisasi Nightmare Ghost. Itulah sebabnya S menggunakan nama ini untuk mengintimidasi pihak lain. Dan itu berhasil karena siapa yang cukup berani untuk menggunakan nama Elder Black seperti ini. Seperti yang dia duga, pembunuh bertopeng lain dengan sosok jam pasir dan aura kultivasi sungai Qi yang mengalir melangkah ke arah S. S merasakan kecemasan dan kegugupan, Master Purple, dan tersenyum tipis. Tinggalkan kami, dia memerintahkan resepsionis berikutnya dengan tegas. Itu adalah seorang wanita dengan suara yang indah. Orang hanya bisa membayangkan wajahnya dengan sosok jam pasir dan suara lembut itu. Namun, S tetap acuh tak acuh dan berpikir, penyelidikan jiwa. Ki jiwa oranye transparan dalam bentuk jarum muncul dari glabella S dan bergegas menuju dahi Master Purple. S mengamati Master Purple dengan saksama, yang terlalu cemas untuk tidak menyadari jarum ki jiwa menembus dahinya. Melihat targetnya tidak menyadari apapun, dia menjadi lebih yakin tentang penyelidikan jiwa yang sekarang memiliki kekuatan 100%, dan itu benar-benar bekerja dengan sangat baik, tetapi dia masih tidak yakin apakah dia dapat menyelidiki ingatan kultivator sungai Qi secara lengkap. Sementara S mendapatkan ingatan Master Purple ini, dia sudah duduk di depannya dan dengan cepat menyapanya. Salam, saudara, saya harap Anda tidak merasa tidak nyaman dengan perjalanan Anda ke sini. Jika ini adalah Purple Assassin lainnya, dia akan berbicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh, tetapi seseorang yang dikirim oleh Elder Black, pastilah merupakan ajudan dekatnya, jadi, dia tidak berani bersikap tidak sopan. Lebih jauh, dia tidak dapat merasakan kultivasi orang ini, yang membuatnya menyimpulkan bahwa dia lebih kuat darinya. S secara alami menggunakan kultivasi aslinya karena 100 Face Deception Mask miliknya hanya dapat menutupi hingga puncak kultivasi pembangunan Qi Foundation, dan itu juga menguntungkannya dalam situasi seperti ini. Anda terlalu sopan, Tuan Ungu, tetapi saya harus mengatakan bahwa markas Anda benar-benar tersembunyi maafkan saya. S hampir tersedak kata-katanya sendiri karena ingatan yang baru saja dilihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyelidiki ingatan seorang wanita dan meskipun, dia melihat banyak hal dalam ingatan pria-pria itu dan bahkan menganggap dirinya cukup ahli dalam bagian itu, meskipun dia tidak pernah melakukannya sendiri. Tetapi ini adalah penemuan baginya, dia tidak pernah mengira ini mungkin, dia hanya melihat Tuan Ungu ini adalah pencinta wanita meskipun dia sendiri seorang wanita. Dia melihat adegan cinta antara Tuan Ungu dan resepsionis itu dan hampir tersedak kata-katanya, dia dengan cepat membuang adegan itu karena itu terlalu mengganggu baginya. Master Ungu menatap S dengan aneh tetapi tidak menyelidiki lebih jauh. Dia tidak tahu orang ini sedang mengawasi ingatannya dan rahasia tergelapnya. Jika dia tahu, dia akan melawan S sampai mati untuk melindungi rahasia itu. S mengedarkan kihadnya dan menenangkan dirinya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, tetapi wajahnya tampak agak aneh ketika dia melihat Master Ungu sekarang. Dia benar-benar membuka matanya hari ini, dan dia bertanya-tanya apakah pria dan pria, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia mengendalikan imajinasinya yang liar. Master Ungu, aku sedang dalam misi inspeksi yang diberikan kepadaku oleh Tetua Hitam. Jika itu tidak merepotkan bagimu, aku ingin mengunjungi fasilitasmu, bagaimana menurutmu? S dengan cepat mengubah topik pembicaraan saat dia terus menerima pecahan ingatan dan semuanya tidak berguna dan erotis. Sialan, betapa bebasnya kamu melakukan seks sepanjang hari. S mengutuk wanita penuh nafsu ini di dalam hatinya sambil membuang ingatan panas itu. Inspeksi, Master Ungu juga menjadi serius dan menjawab, tetapi aku tidak menerima pemberitahuan tentang inspeksi ini. Hahaha. Ini bukan inspeksi kalau bukan sesuatu yang mengejutkan, kan? Atau ada sesuatu yang kau sembunyikan? Suara S menegang. Bagaimana mungkin? Aku hanya penasaran, lupa kalau aku bertanya.
Dia cepat-cepat berkata, jadi, kemana kau ingin pergi dulu? Bagaimana hasil perolehan anak-anak muda Leap Kingdom tahun ini? Sangat menjanjikan, harus kukatakan. 15 dari mereka berpotensi menjadi assassin tingkat biru. Master Purple menjadi agak bersemangat saat dia menjawab dengan sedikit rasa bangga dalam suaranya. Oh, 15 memang sangat bagus, jauh lebih baik daripada cabang Blue Kingdom. Es melontarkan omong kosong untuk mengulur waktu, sambil merajuk dalam hati, di mana ingatan tentang perbendaharaan itu. Hahaha, kau terlalu baik, bagaimana cabang kecilku bisa dibandingkan dengan Blue Kingdom? Hanya saja keberuntunganku bagus tahun ini. Meskipun dia bersikap rendah hati, kegembiraan dalam nada suaranya jelas. Di balik layar, semua cabang ini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik, dan semakin banyak pembunuh yang mereka latih dan semakin banyak perintah pembunuhan yang mereka ikuti, semakin tinggi peringkat yang mereka dapatkan setiap tahun. Menurut peringkat ini, sumber daya didistribusikan dan master dari setiap cabang mendapatkan hadiah yang melimpah dari mereka sendiri. Itulah sebabnya kompetisi begitu menakutkan setiap tahun. Sekarang, inspektur ini telah mengisyaratkan tentang inferioritas cabang Kerajaan Biru, bagaimana mungkin dia tidak menjadi bahagia. Oh, itu dia. Mata Es berbinar dengan ekstasi ketika dia akhirnya mendapatkan ingatan tentang perbendaharaan dan dengan cepat memutus hubungan dengan wanita mesum ini. Ayo, aku akan menunjukkan fasilitas pelatihan kita. Dia dalam suasana hati yang baik setelah kemenangan, diam-diamnya atas cabang Kerajaan Biru dan dengan cepat ingin mengumpulkan lebih banyak poin bagus sambil memamerkan para jenius. Tidak, kau tahu, ayo kita lakukan besok. Itu adalah perjalanan yang panjang dan aku mungkin membuat beberapa kesalahan dalam inspeksiku. Aku ingin berada dalam kondisi optimal, sehingga semua orang akan mendapatkan hadiah yang tepat dalam peringkat tahun ini. Es terdengar benar. Master Purple dengan cepat mengangguk setuju ketika dia mendengar tentang hadiah dan peringkat, dan menyanjung, inspektur yang benar ini. Saudaraku, kebenaran benar-benar tidak mengenal batas. Tolong, kau dapat beristirahat selama yang kau inginkan dan jika kau membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberi tahuku. Semua yang ada di cabang ini siap membantumu. Kau terlalu baik, aku hanya melakukan tugasku dengan setia. Senyum pencuri muncul di wajah Es karena dia tidak akan berada di sini besok 4 jam kemudian. Inspektur misterius itu muncul di cabang organisasi hantu mimpi buruk Kerajaan Leap. Master Purple saat ini sedang mendengarkan sesuatu dari formasi komunikasi di kamarnya. Apa yang kau bicarakan, Master Cabang Leap? Tetua Black dan Wakil Tetua Black sama-sama sedang menjalankan misi selama sebulan terakhir. Bagaimana mereka bisa mengirim inspektur? Orang itu tidak dikirim oleh markas besar, tolong tangkap dia dan selidiki apa yang terjadi. Mata Master Purple menjadi dingin mendengar jawaban ini dari cabang Kerajaan Damien. Setelah inspektur itu pergi, dia buru-buru kembali ke kamar kultivasinya dan menggunakan formasi transmisi 1000 mil untuk menghubungi temannya di markas besar. Dia ingin tahu alasan di balik inspeksi mendadak ini dan ingin bersiap ketika inspektur memulai tur besok. Dia curiga tidak ada yang salah dari inspektur itu sebelumnya. Karena semua orang terikat oleh kontrak kesetiaan, dan mereka tidak dapat mengkhianati atau bersekongkol melawan organisasi. Apalagi menggunakan nama Tetua Black seperti ini. Bagaimana dengan seseorang yang menyusup ke cabang dengan identitas pembunuh? Itu bahkan lebih mustahil karena saat seseorang berniat untuk mengungkapkan beberapa informasi rahasia tentang organisasi, kontrak akan langsung membunuh mereka sebelum mereka sempat membuka mulut. Namun, sekarang setelah dia menerima balasan dari temannya, hati Master Purple menjadi dingin hanya dengan memikirkan seseorang telah memasuki cabangnya dengan motif jahat. Apakah dia bekerja untuk master cabang lain dan di sini untuk membunuh para jenius untuk menjatuhkan peringkat cabangku? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi yakin tentang hal itu karena para jenius itu tidak mematuhi kontrak loyalitas organisasi sampai mereka lulus ujian akhir. Ini dilakukan, sehingga instruktur dapat dengan mudah membunuh anak-anak nakal yang tidak mendengarkan instruksi mereka atau mengikuti aturan. Tapi ini juga merupakan celah yang sengaja ditinggalkan oleh para petinggi. Siapapun dapat membunuh mereka selama mereka tidak membunuh sesama anggota organisasi, mereka tidak melanggar kontrak loyalitas organisasi. Itu juga merupakan kompetisi antar cabang, dan jika cabang lain membunuh para jenius lainnya, cabang korban akan dikeluarkan dari peringkat tahun ini.
Namun hal itu jarang dilakukan karena semua orang melindungi para jenius itu dengan segala yang mereka miliki hingga ujian akhir selesai. Jadi, sangat sulit untuk membunuh mereka dan jika tertangkap, Anda akan dibunuh oleh para penegak hukum. Namun, Master Leap-Brain tidak memiliki permusuhan dengan siapapun selain beberapa konflik kecil dengan Master Earth-Brain, dan dia juga tidak memiliki bawahan Purple Assassin. Hanya 3 cabang teratas yang memiliki Vice-Brain Master tingkat ungu. Tapi mengapa mereka bertiga ingin membunuh anak-anak muda cabangku? Siapa gerangan yang sedang merencanakan sesuatu terhadapku? Hal itu membuatnya marah hanya dengan memikirkan seseorang yang mengincar cabangnya tanpa alasan. Pikiran tentang seseorang yang menyusup sama sekali tidak terlintas di benaknya, karena di matanya, organisasi hantu mimpi buruk tidak terkalahkan dan bukan hanya dia, semua orang juga berpikiran sama. Karena markas mereka sangat tersembunyi dan bahkan jika seseorang secara kebetulan menemukannya, mereka akan langsung ditangani dan jika ada orang yang berhasil melarikan diri, mereka bahkan tidak akan tahu apa yang menjadi target mereka. Tidak ada orang yang cukup waras yang berani kembali atau bahkan jika mereka kembali dengan bantuan, cabang-cabang memiliki banyak cara untuk menghadapi siapapun selama mereka bukan penggarap inti Sungai Perak yang juga tidak mungkin. Aku akan mengetahuinya secara alami setelah aku menangkap bajingan pembohong itu. Kepala cabang mencibir dingin saat dia mengeluarkan pelat formasi hitam legam seperti giok. Ini adalah pelat formasi utama yang mengendalikan semua formasi yang ditanamkan di cabang ini. Setiap kepala cabang memilikinya. Dia dengan cepat mengunci seluruh fasilitas agar, inspektur, itu tidak akan kabur, dan bahkan token hantunya tidak akan berfungsi sekarang. Kepala cabang mengaktifkan lebih banyak formasi di dalam fasilitas untuk memastikan pihak lain tidak akan melawan. Dia tidak perlu melakukan apapun, formasi ini saja sudah cukup untuk mengancam seorang kultivator inti perunggu. Itulah sebabnya tidak ada yang berani membunuh para jenius itu karena begitu tertangkap, mustahil untuk lolos dari amarah kepala cabang. Bersama bawahannya yang paling kuat, yang tampaknya semuanya perempuan dari bentuk tubuh mereka, dia berjalan menuju kamar istirahat inspektur dengan penghinaan dan ejekan yang jelas di matanya yang indah. Mereka semua aman dari formasi itu karena mereka dilindungi oleh pelat formasi utama. Inspektur, yang hebat, silakan keluar untuk mengobrol sebentar. Dia berkata dengan tenang, dengan sedikit nada mencemooh dalam suaranya yang lembut. Setiap wanita di sampingnya menatap dingin ke pintu yang tertutup. Mereka semua marah karena seseorang berani mempermalukan mereka dan hampir berhasil. Namun, tidak ada yang keluar dari ruangan itu, pintunya tetap tertutup rapat. Mata kepala cabang menyipit saat dia memancarkan niat membunuh dan mengancam dengan tegas, "Aku tahu siapa dirimu dan jika kau tidak keluar, aku akan terpaksa mengaktifkan formasi di dalam kamarmu. Aku hanya ingin mengakhiri ini dengan damai. Tetapi jika kau berani melawan, aku akan membunuhmu karena itu akan dianggap sebagai pembelaan diri." Tetap saja, tidak ada jawaban yang datang. Kepala cabang, mengapa kau menunggu? Buka pintunya, salah satu wanita di belakangnya berbicara dengan keras. Kepala cabang hanya ingin tahu siapa yang mengincar cabangnya, tetapi sepertinya itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia tahu seorang pembunuh tidak akan pernah membuka mulut mereka. Ini adalah bagian dari pelatihan mereka bahkan jika itu berarti kematian, ya, setidaknya itu pantas dicoba. Dia menggunakan formasi utama dan membuka pintu, namun, yang mengejutkan semua orang adalah ruangan itu kosong. Di mana dia? Mengapa formasi tidak mendeteksinya? Kepala cabang bergumam dengan tidak percaya. Mungkin dia sudah melakukan perbuatannya dan melarikan diri. Seseorang berbicara dengan takut-takut. Tidak, semua yang muda baik-baik saja. Aku baru saja memeriksa. Balas seseorang. Tidak mungkin untuk bergerak tanpa sepengetahuanku dan tidak ada yang keluar dari fasilitas. Aku mengawasi orang ini sepanjang waktu. Kepala cabang juga bingung. Lalu bagaimana dia menghilang seperti hantu? Semua orang bingung dengan ini karena mereka tahu bahkan para pembudidaya inti Sungai Perunggu tidak dapat meninggalkan formasi ini tanpa membunyikan alarm. Tiba-tiba aku punya firasat buruk tentang ini, seseorang berbicara dengan nada gugup. Berpencar dan periksa setiap sudut, dia pasti ada di suatu tempat di sini. Dia hanya menggunakan semacam harta karun untuk lolos dari deteksi formasi. Jangan ada yang pergi sebelum kita menemukannya. Kepala cabang memerintahkan dengan tegas dengan nada serius. Meskipun mungkin untuk mengelabui formasi deteksi, mustahil untuk mengelabui sekelompok formasi. Selain harta karun semacam ini semuanya ada di tangan pembunuh tingkat hitam.
Suasana hati. Kepala cabang suram karena keadaan menjadi semakin rumit setiap detiknya. Setelah mengirim semua orang untuk mencari inspektur yang hilang, dia memutuskan untuk memeriksa perbendaharaan. Lagi pula, seluruh sumber daya cabangnya ada di sana dan jika orang itu tidak ada di sini untuk anak-anak muda maka dia ada di sini untuk perbendaharaan. Tetapi tidak mungkin untuk membuka perbendaharaan rahasia bintang 7, bahkan untuk pembudidaya inti Sungai Perak. Dia menolak untuk percaya bahwa itu bisa terjadi. Dia berhenti di depan dinding biasa dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia menggunakan plat formasi yang sama dan sebuah pintu tersembunyi muncul dari dinding polos itu. Selanjutnya, dia membuka pintu dengan formasi itu dan memasuki koridor gelap. Aku terlalu paranoid tadi. Dia melihat ke dinding hijau lain di ujung koridor dan mendesah lega, "Yah, sekarang aku di sini, mungkin aku akan memeriksanya secara menyeluruh untuk memastikan." Kepala cabang menggunakan plat formasi dan dinding batu hijau itu berubah menjadi pintu logam hijau dengan banyak rune misterius yang memenuhi keempat sisinya. Kepala cabang mengambil kunci kristal kecil dan menaruhnya di dalam lubang kunci tepat di tengah pintu rahasia ini. Pintu itu mengeluarkan bunyi klik kecil. Dengan bunyi klik terakhir yang menggema, pintu berderit terbuka dalam gerakan lambat. Namun, pemandangan harta karun yang berkilauan yang sudah dikenalnya tidak menyambut kepala cabang seperti yang diharapkannya. Dia langsung terpaku di tempatnya seperti patung dengan mata terbuka liar diambang keluar dari tempatnya. Dia melihat tepat di dinding paling depan perbendaharaan, mural gelap setinggi 3 meter yang jelas dari burung hantu yang mengesankan yang mempercepat sayapnya yang tajam seperti bilah. Seluruh tubuh kepala cabang bergetar seperti daun ditiup angin ketika dia melihat mural burung hantu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang simbol burung hantu yang terkenal dari seseorang yang dicari oleh seluruh tanah tingkat menengah dan 3 raksasa. Hanya ada satu orang yang berani menggunakan simbol ini, dan dia juga satu-satunya yang bisa membuatnya begitu mencolok. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, hal yang mustahil telah terjadi, dan mural burung hantu adalah bukti nyata dari itu. Dengan mata merah, kepala cabang meraung melengking dengan suara serak yang dipenuhi dengan keluhan, kemarahan, kebingungan, dan ketidakberdayaan yang besar, bergema di seluruh cabang hantu mimpi buruk kerajaan lompatan. "Dasar penjambret-penjambret, penjambret langit, akan kau bunuh kamu." Tepat pada saat berikutnya, dia memuntahkan sejumlah besar darah.